Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan dari bab fungsi. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.9 mengenai fungsi inverse. Untuk itu, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Baik, pertama-tama kita akan membahas secara singkat mengenai konsep fungsi inverse. Kita mulai dari definisinya. Jadi fungsi inverse itu adalah suatu pemetaan yang memiliki arah berlawanan dengan fungsinya. Misalkan suatu fungsi memetakan himpunan A ke B, maka yang dimaksud dengan fungsi inverse adalah fungsi yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A, atau sebaliknya. Kita lihat ini f inverse X yang dinotasikan dengan f pangkat min 1X. Kemudian di sini ada 3 cara untuk menentukan formula inverse fungsi Y sama dengan Fx. Cara yang pertama, kita misalkan Fx-nya sama dengan Y. Kemudian kita menyatakan X sebagai fungsi Y di sini ya. Dan kita mengganti variabel X itu sebagai F inverse X dengan Y sama dengan Fx. Kemudian dua fungsi itu dikatakan saling inverse jika misal kita punya dua fungsi F dan G. Fungsi F dan G itu saling inverse apabila F komposisi G atau F dihitung di G ini sama dengan X untuk setiap X yang terdapat dalam domain G. Dan G dihitung di F atau G komposisi Fx sama dengan X untuk setiap X dihitung di domain F. Sebagai contoh, misal F dan G saling inverse. Jika F2 sama dengan 3, maka G dihitung di F2 ini akan sama dengan G3 yang hasilnya sama dengan 2. Ya, jadi saling terbalik. Kalau F2 sama dengan 3, G3 sama dengan 2. Oleh karena itu, hal ini memenuhi ketentuan yang kedua yang ini. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi tersebut saling inverse. Supaya lebih jelas, kita akan bahas contoh-contoh soal terkait fungsi inverse. Mari sama-sama kita siapkan buku catatannya supaya kalian bisa mencatat hal-hal yang sekiranya perlu untuk dicatat. Yang pertama, di sini kita diberikan dua buah fungsi. Kita suruh menentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x min 4. Dan yang kedua, inverse dari fungsi fx sama dengan 1 per 3x min 7. Kita akan selesaikan dulu yang pertama. Apabila kita diberikan fungsi seperti ini, maka langkah pertama adalah kita misalkan fx-nya sama dengan y. Setelah itu kita tulis y sama dengan 3x min 4. Seperti itu. Kemudian kita menyatakan X dalam Y, sehingga kita buat 3X sama dengan Y plus 4 dengan cara memindahkan negatif 4-nya ke ruas sebelah kiri. Jadi kita peroleh bentuk yang ini. Dan kita bagi 3 kedua ruas sebagai akibat, kita mendapatkan fungsi X-nya itu adalah 1 per 3 kali Y plus 4. Dan kita bisa menyatakan fungsi inverse dari X ini adalah F inverse X itu akan sama dengan 1/3 kali X plus 4. Jadi Y di sini kita ganti sama X gitu. Kita sudah dapat fungsi inverse-nya. Bagaimana untuk contoh soal yang kedua? Untuk contoh soal yang kedua, kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita misalkan Fx-nya sama dengan Y dan kita tulis Y sama dengan 1/3x min 7. Karena kita akan menyatakan fungsi ini dalam X sama dengan sesuatu, maka negatif 7-nya kita pindahkan ke ruas kiri dan kita peroleh Y plus 7 sama dengan 1/3X gitu ya. Setelah ini, kita buat 3X sama dengan 1 per Y plus 7. Kenapa bisa demikian? Kita kali silang saja ya. 1/3X itu akan sama dengan Y plus 7 per 1 ya. Kalau kita kalikan silang, kita menginginkan 3x ini untuk mencari variabel x, maka kita kalikan 1 dan 1 dibagi dengan y plus 7. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 3 dan kita peroleh x sama dengan 1 per 3 kali y plus 7. Dan sebagai akibat kita sudah memperoleh fungsi inverse-nya. Kita nyatakan lagi x ini dengan f inverse x menjadi 1/3 dan kita ganti variabel y-nya menjadi x. Jadi 1/3 kali dalam kurung x plus 7. Atau kalian bisa tulis ini jadi 1/3x plus 21.
Seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga dan yang keempat. Kita diberikan dua buah fungsi rasional. Ini fungsinya sama, ya. Fx sama dengan 2x min 1 per 3x plus 5. Namun, kita akan selesaikan dua fungsi berikut ini dengan dua alternatif yang berbeda. Saya akan beri sebentar setelah saya membahas dengan konsep yang dasarnya, saya akan memberikan cara cepat untuk menyelesaikan soal terkait menentukan fungsi inverse pada fungsi rasional. Fx sama dengan 2x min 1 per 3x plus 5. Untuk penyelesaiannya, alternatif 1, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita misalkan fx-nya sama dengan y. Sehingga kita bisa tulis y sama dengan 2x min 1 per 3x plus 5. Karena kita ingin menyatakan fungsi dalam x, maka kita kali silang. Y kali 3x plus 5 ini mesti sama dengan 2x min 1. Kita kali menggunakan metode capit kepiting, jadi Y dikali 3x plus 5, itu hasilnya adalah 3x Y ditambah 5Y sama dengan 2x min 1. Semua variabel yang mengandung X kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sini. Pindahkan ke ruas sebelah kiri, variabel yang mengandung X, ini yang saya beri warna kuning. Ya. Jadi 3xy min 2x di sini akan sama dengan min 1, 5y-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi min 1 min 5y. Dan kita keluarkan x-nya jadi x kali 3y min 2 ini sama dengan min 1 min 5y. Dan kita tinggal bagi saja dengan 3y min 2. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan min 5y min 1 per 3y min 2. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan fungsi inverse-nya dengan mengganti x dengan f inverse x dan y dengan x. Sehingga sebagai akibat kita peroleh f inverse x sama dengan 5x min 5x min 1 per 3x min 2. Selain dengan menggunakan cara biasa yang seperti ini, khusus fungsi yang bersifat rasional, fungsi pecahan, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan cara cepat, ya. Cara cepat untuk mencari fungsi inverse fungsi rasional itu adalah kita perhatikan, misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Untuk mencari inverse-nya, maka kita tinggal tukar d dengan a jadi min D dan min A gitu. Kita tukar dan ganti tanda. Jadi D-nya ke atas dan yang A-nya ke bawah. Kemudian kita beri tanda yang berlawanan dari tandanya semula. Jadi kalau tandanya mula-mula positif jadi negatif. Kalau tandanya mula-mula negatif jadi positif. Sebagai contoh, kita punya fungsi 2x min 1 per 3x plus 5. Perhatikan yang saya beri warna merah. Kita tukar angka 5-nya ke bagian penyebut, jadi kita peroleh min 5 karena awalnya adalah plus 5, dan 2 dari pembilang kita pindahkan ke bagian penyebut menjadi min 2, seperti itu. Dan sebagai akibat kita peroleh hasil yang sama dengan menggunakan cara yang biasa. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kelima dan yang keenam. Baik, kemudian untuk contoh soal yang kelima dan contoh soal yang keenam, bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan soal ini? Ternyata soal ini juga merupakan fungsi rasional yang berbentuk pecahan. Jadi kita bisa menggunakan alternatif 2 atau cara cepat yang tadi untuk mencari inverse fungsi rasional. Yaitu dengan menukar koefisien X pada pembilang dengan D pada bagian penyebut dan mengganti tandanya. Seperti apa? Hasilnya itu akan seperti ini. 3x aja itu sama dengan 3x plus 0 sebenarnya. Jadi 3x plus 0 per 5x min 2. Kita perhatikan. Mula-mula di sini 3x. Dia pindah ke bawah jadi min 3. Yang ini. Dan min 2 pada bagian penyebut. Dia akan pindah ke atas jadi 2x. Atau kalian mau tulis 2x plus 0 per 5x min 3 juga tidak apa-apa. Ya. Lalu untuk contoh soal yang ke-6.
Bagaimana untuk menyelesaikannya? Serupa dengan itu, kita bisa menggunakan cara cepat untuk mencari inverse fungsi rasional. Yaitu, kita buat fungsi ini menjadi AX plus B per CX plus D dulu. Gimana caranya? Satu itu adalah konstanta di sini, yang tidak nempel dengan variabel X. Jadi kita bisa tulis ini 0x plus 1 per x 1x plus 2. Jadi, fx sama dengan 0x per 1x plus 2. Dan kita tukar 0 dan 2-nya, bertukar tempat di sini, dan bertukar tanda. 2-nya ke atas, dan 0-nya ke bawah. Kemudian kita beri tanda negatif di atas, jadi negatif 2x plus 1 per x kurang 0. Dan sebagai akibat, kita sudah mendapat fungsi inverse yang ditanyakan pada soal. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ke-7 dan yang ke-8. Contoh soal yang ke-7. Kita diminta untuk menentukan inverse dari fungsi fx sama dengan akar x plus 2 dan fx sama dengan 1 min x pangkat 3 pangkat 1/5 plus 2. Kita selesaikan dulu contoh soal 7. Lakukan cara yang sama seperti tadi, yaitu dengan memisahkan fx sama dengan y. Jadi y sama dengan akar x plus 2. Kalau fungsinya dalam bentuk akar, gimana caranya kita buat nyari nilai x-nya? Atau menyatakan x dalam y? Caranya sederhana, kita kuadratkan kedua ruas supaya menghilangkan akarnya. Hingga sebagai akibat, kita peroleh y kuadrat sama dengan x plus 2. Gitu. Kalau akar dikuadratkan, hilang akarnya. Dari sini kita bisa peroleh x sama dengan y kuadrat min 2 dengan memindahkan 2-nya ke ruas sebelah kiri. Dan f inverse x-nya itu adalah x kuadrat min 2. Seperti itu. Serupa dengan itu, kita bisa lakukan juga hal yang sama untuk contoh soal yang ke-8. Jadi kita misalkan fx-nya sama dengan y. Jadi y sama dengan 1 min x pangkat 3 pangkat 1/5 plus 2. Seperti itu. Ya. Kita pindahkan dulu 2 di ruas sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Jadi y min 2 sama dengan 1 min x pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/5. Lalu ini masih ada 1/5 sebagai pangkat di sini. Untuk menyelesaikannya, kita pangkatkan 5 kedua ruas, kita peroleh y min 2 pangkat 5 jadi sama dengan 1 min x pangkat 3 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? 1/5 kali 5 kan 1, ya. Jadi y min 2-nya kita pangkatkan 5. Berarti ini pangkat 5, ini pangkat 5, berarti kali 5 ya. Kita peroleh hasilnya demikian. Dan kemudian kita nyatakan x dalam y menjadi x pangkat 3 itu pindah ke ruas sebelah kiri. Dan y min 2 pangkat 5 pindah ke kanan. Jadi x pangkat 3 sama dengan 1 min y min 2 pangkat 5. Dan nilai x-nya itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari y dari 1 min dalam kurung y min 2 dipangkatkan 5. Seperti itu. Ya. Jadi ingat kembali bentuk pangkat sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita bisa juga nyatakan f inverse x-nya dengan akar pangkat 3 dari 1 min dalam kurung y min 2 pangkat 5 yang sama dengan 1 min x min 5 pangkat 5 kita pangkatkan 1/3 gitu ya. Jadi kalau ada pangkat 3 di sini, kita buat jadi pangkat 1/3, ini tidak apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke dua contoh soal terakhir. Baik, kita lanjutkan ke dua contoh soal terakhir. Contoh ke-9 dan contoh ke-10. Kita diminta untuk menentukan inverse dari fungsi yang berbentuk kuadrat. Nah, untuk dua contoh soal ini, kita tidak semata-mata bisa memfaktorkan bentuk kuadrat tersebut menggunakan cara yang seperti tadi. Tetapi, ada proses pemfaktoran dan sedikit manipulasi yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menyatakan x dalam y. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas contoh soal yang nomor 9 ini. Diberikan fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Untuk penyelesaiannya, selalu memisalkan fx-nya dengan y. Dan kita peroleh y sama dengan x kuadrat min 2x plus 1.
cek apakah fungsi x kuadrat min 2x plus 1 ini bisa kita faktorkan. Ternyata bisa kita faktorkan menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi kalau kalian akan menyatakan fungsi inverse yang berbentuk kuadrat, itu harus dibuat supaya kita bisa menyatakan y dalam x dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Seperti yang telah kita bahas pada materi persamaan kuadrat di sini. Kemudian kita akarkan kedua ruas. Jadi kita peroleh plus minus akar y sama dengan x min 1. Dari sini untuk menyatakan x-nya ya udah mudah ya. Kita tinggal pindahkan angka negatif 1-nya ke ruas sebelah kiri. Dan kita peroleh 1 plus minus akar y itu akan sama dengan x. Dan kita peroleh inverse-nya adalah f inverse dihitung di x atau f inverse x itu akan sama dengan 1 plus minus akar x. Seperti itu. Untuk f inverse 9, di sini kita ganti x-nya dengan 9 dan kita peroleh 1 plus minus akar 9 itu ada dua kemungkinan, bisa 4, bisa juga negatif 2. Untuk contoh soal yang ke-10 bagaimana di sini? Sama ya, lakukan cara yang serupa seperti tadi. Itu y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Dan proses pemfaktoran yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan bentuk kuadrat sempurna di sini adalah kita buat 3 ini menjadi 4 dan min 1 ya. Jadi x kuadrat min 4x plus 4 min 1. Maksudnya apa? Supaya kita bisa memfaktorkan x kuadrat plus 4 min 4x plus 4 ini. Supaya bentuk kuadrat sempurnanya kita dapatkan. Jadi seperti ini. Y sama dengan x min 2 kuadrat min 1. Seperti itu. Kita pindahkan min 1-nya ke ruas sebelah kiri. Dan kita dapatkan di sini y plus 1 sama dengan x min 2 kuadrat ya. Saya tulis lagi x min 2 kuadratnya di sebelah kiri yang ini. Sama dengan y plus 1. Kemudian kita akarkan kedua ruas. Jadi kita peroleh x min 2 sama dengan plus minus akar y plus 1. Dan x-nya itu akan sama dengan 2 tambah plus minus akar y plus 1. Jadi min 2-nya kita pindahkan ke ruas yang sebelah kanan. Ya. Dan sebagai akibat kita peroleh f inverse x itu akan sama dengan 2 plus minus akar x plus 1. Maka di sini f inverse dihitung di 9, kita cukup mengganti x-nya dengan 9. Jadi 2 plus minus akar 9 tambah 1, kita peroleh 2 plus minus akar 10. Oke. Demikian pembahasan kali ini mengenai fungsi inverse. Baik, berikut ini ada beberapa soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Silahkan klik like dan subscribe-nya jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.